Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam persaudaraan untuk kita semua umat manusia sedunia. Rahayu, rahayu, rahayu. Bertemu kembali dengan kami, Mbah Sis, di channel Cahaya Hati. Channel yang mengungkap dan mempelajari tentang penjelasan dan pemahaman ilmu yang berasal dari Sang Maha Ilmu, yang diwahyukan, yang diturunkan lewat pembawanya, lewat utusannya, dan sampai ke dunia ini yang dibawa oleh kekasihnya. Ini adalah sistem ilmu, sistem utusan, sistem penyampaian ilmu lewat utusannya. Ilmu ini berasal dari asal yang sangat tinggi, menjadikan ilmu yang sangat tinggi, ya'lu wa la yu'la alaih, tiada tolak bandingnya, sangat tinggi, dari dimensi yang tak terhingga dan mewujud nyata ke dunia. Kembali di malam hari ini, di tempat yang sangat sederhana, kami coba menyampaikan akan penjelasan ilmu yang mutlak, ilmu yang hakiki, ilmu ruhani, ilmu qadim, ilmu yang berasal dari alam akhirat. Nah, perlu kita ketahui bersama, saudara-saudaraku, hakikat ilmu itu adalah hakikat qadim, hakikat rahasia, gambaran hati sesuai kenyataan wujud realita di dunia. Jadi gambaran hati, ilmu rahasia, alam qadim, ilmunya Sang Maha Rahasia, Sang Maha Qadim, yang di dunia ini mewujud kenyataan fakta realita menjadi tanda akbarnya atau menjadi tanda kebesarannya. Itulah yang disebut Allahu Akbar atau Tuhan Maha Besar atas segala firman-Nya, atas segala wahyunya. Nah, firman dan wahyu ini awalnya adalah berbentuk ilmu, ya, yang mewujud ke dunia. Jadi alam semesta ini, alam makrokosmos ini adalah alam dari kebesaran ilmu Tuhan. Alam dunia dan seisinya ini adalah tanda wahyu ilmu, tanda kebesaran ilmu yang mewujud ke dunia. Karena unsurnya dia, unsur sifat ilmu itu di dunia mewujud, sifatnya wujud menjadi tanda akbarnya, dan temui sifat wujudnya dia di dunia sebagai tanda akbarnya. Nah, saudara-saudaraku, untuk mengetahui ilmu yang hakiki, ilmu yang mutlak, ilmu yang qadim, ilmu yang berasal dari alam akhirat, alam rahasia, ya, berupa unsur percikan ilmunya, itu harus kita ketahui. Disinilah pentingnya
manusia untuk mencari ilmu, dan hal ini sudah diperintahkan oleh para utusan-utusan Tuhan terdahulu, atau rasul-rasul Tuhan terdahulu, atau nabi-nabi terdahulu, bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib, ya, sejak lahir sampai meninggal atau sampai mati wajib mencari ilmu, karena ilmu itu tidak ada batasannya, ya, ilmu itu tak terbatas, seperti sudah disampaikan dalam makalah-makalah para beliau-beliau terdahulu. Air lautan jika dijadikan tintanya dan ranting-ranting dijadikan penanya, itu tidak akan mungkin bisa menulis ilmu Tuhan atau kalam Tuhan atau wahyu Tuhan, karena sangat luas, tak terhingga, tak terbatas, seperti itu. Nah, kita semua umat manusia harus mengetahui ilmu yang satu dari Tuhan yang satu dan pembawanya yang satu, utusan Tuhan ke dunia. Di setiap zamannya ilmu itu turun satu karena dari Tuhan yang satu, walaupun sebutan ilmu itu dalam bidang agama beda-beda, seperti itu sebutan namanya, ya, jika dibawa oleh para utusan Tuhan di dunia ini, karena setiap zamannya berbeda-beda, namun isinya tetap satu-satu juga, ilmu yang mutlak, ilmu yang tak terbantahkan, ilmu yang kekal, ya, sesuai dengan zamannya. Nah, untuk mengetahui ilmu yang mutlak yang berasal dari alam akhirat, maka manusia itu harus tahu cara jalannya, rukun syaratnya, teknik dan metodologinya. Dan manusia tidak semena-mena langsung bisa tahu, langsung bisa paham, namun harus belajar, harus menuntut ilmu. Dan untuk belajar dan menuntut ilmu harus ada gurunya. Nah, ini sangat penting, perlu mencari guru, ya. Gurunya di dunia ini satu pula untuk mencari ilmu yang mutlak atau ilmu rohani, ilmu dari alam akhirat, ilmu yang baku dan kekal. Itu harus ketemu gurunya sebagai wasilah atau sebagai penghantar kita masuk ke alam akhirat. Jika tidak ketemu guru yang satu itu, maka ilmu itu batasannya hanya batasan duniawi dan tidak mutlak, hanya sebatas literasi, cerita, dan juga hanya sebatas bacaan buku, dongeng belaka, dan diperbuat pun tidak menjadi kenyataan konkret, malah downgrade, turun di bawah alam sadar, seolah-olah seakan-akan. Dan semua yang kita perbuat sekarang, namun hasilnya nanti, karena tidak ada kepastian, seperti itu. Maka harus cari yang ilmu pasti. Ilmu pasti karena kenyataan hidup adalah kepastian. Contoh, manusia hidup di zaman ini termasuk saya, ini adalah kepastian hidup dari unsur rohani yang hidup menempati wadah jasmani, kenyataan, realita, fakta.
ini dari ilmu akhirat, ilmu rohani yang sekarang detik ini pula mewujud. Nah, untuk mengetahui itu ilmu tersebut harus ada pembimbingnya, seperti itu. Dan sebagai yang menjadi uswatun, menjadi contoh. Nah, contoh itu adalah seseorang atau manusia atau bentuk wujud Anda, realita. Ada guru pembimbing sebagai uswatun. Nah, kalau contoh berarti di depan. Nah, ada seorang pemimpin yang memimpin untuk membimbing kita yang ada di belakang ini. Jadi kita ikut guru sebagai pemimpin dan kita sebagai anak buah atau yang ikut atau yang ngintil atau yang uswatun, seperti itu. Jadi guru harus ada sekarang. Nah, guru yang mutlak membawa ilmu mutlak itu adalah dia sebagai wasilah, ya, penghantar kita untuk mengetahui ilmu dari alam akhirat. Nah, guru itulah yang akan memberikan praktek proses dalam memasuki alam akhirat, unsur ruhani, untuk mendapatkan ilmu yang mutlak. Nah, masuknya dari alam dunia, alam wujud, alam fisika, masuk ke alam metafisika, alam rahasia, alam akhirat, itu harus mematikan unsur duniawinya. Unsur duniawi pada manusia adalah panca indera manusia, kemelekatan manusia pada dunia ini. Maka unsur itu harus dimatikan terlebih dahulu, artinya istirahatkan atau ditidurkan, ditiadakan sementara, dan menghidupkan rohani, mengaktifasi rohani, menghubungkan rohani, mendominankan rohani yang hidup di balik jasmani manusia ini, seperti itu, agar jasmani tunduk dan patuh pada rohani, dan rohani menjadi inti dalam kehidupan manusia. Jika rohani menjadi inti, maka ilmu rohanilah yang menjadi inti, yang menjadi pelaku, yang menguasai kehidupan manusia. Nah, untuk mencari ilmu yang mutlak, yang inti, maka ada rukun syarat, cara jalan, teknik, dan metodologinya. Dan itu yang punya adalah guru pembimbing yang menjadi pemimpin proses praktek dalam kehidupan ini. Nah, ilmu yang didapat dari dunia itu relatif, karena ilmu yang didapat diolah oleh akal pikir. Namun ilmu yang didapat dari ruhani, alam akhirat, itu adalah ilmu mutlak, ilmu kenyataan yang tidak bisa diganggu gugat. Nah, ini sangat penting untuk memasuki alam akhirat lewat guru pembimbing. Itu ada tekniknya, seperti itu. Dan itu dalam ajaran-ajaran agama ada teknik masuk alam akhirat untuk mendapatkan ilmu ruhani, ilmu qadim, ilmu Tuhan, sehingga nanti yang menjadi dominan adalah ilmu itu sendiri lewat praktek kehidupan kita. Dan hidupnya kita manusia adalah lewat hidupnya ilmu Tuhan, bukan keinginan akal hawa nafsu manusia, tapi dibimbing oleh ilmu Tuhan, diarahkan oleh ilmu Tuhan. Dan ilmu Tuhan itu sendirilah yang akan menggerakkan seluruh unsur kehidupan kita di dunia, sehingga itu menjadi
ilmu akhirat yang mewujud ke dunia. Ilmu metafisika yang mewujud menjadi fisika di dunia. Artinya ilmu itu top down, dari atas ke bawah, atau dari alam akhirat mewujud ke alam dunia. Alam akhirat adalah alam awal, ilmu awal, ya, dan mewujud ke dunia adalah alam akhir. Dan inilah ilmu yang sebenarnya. Ilmu yang sebenarnya adalah ilmu top down, ilmu dari atas ke bawah. Ilmu dari atas ke bawah adalah ilmu mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Ilmu ini ilmu atas kuasa dan kehendak Tuhan, bukan ilmu atas kemauan manusia. Dan ilmu ini ilmu yang tiada tolak bandingnya, ilmu kenyataan hidup, ya, ilmu yang menguasai kehidupan di dunia. Jadi ilmu akhirat itu ilmu yang konkret di dunia, ya, alam metafisika yang mewujud fisika di dunia. Dan itu harus kita ketahui, ya. Jika dari ilmu akhirat yang mewujud ke dunia adalah ilmu yang konkret, maka kita harus ketahui selama ini kita di dunia apakah ilmu yang konkret atau hanya ilmu sebatas angan-angan atau ilmu yang downgrade. Sebab apa yang kita perbuat sekarang ini, ya, kebaikan, keburukan, ibadah dan sebagainya, itu adalah kenyataan hidup dan harus dituai sekarang juga, dan ada hasil sekarang juga. Karena hukumnya adalah hukum sebab akibat, hukum aksi reaksi, hukum kausalitas, hukum kehidupan, hukum alam semesta. Jadi harus kita selesaikan penyelesaian ilmu yang datangin dari Tuhan dan selesai di dunia. Seperti itu. Contoh soal, ya, dalam kehidupan manusia yang manusia itu mempunyai keyakinan agama, ya. Agama di dunia ini mereknya bermacam-macam, ya, banyak sekali merek agama di dunia. Dan itu ilmunya sebenarnya adalah ilmu yang satu, ilmu ruhani, ilmu dari alam metafisika, alam akhirat, ya, alam yang terdahulu di atas dunia dan mewujud ke dunia. Jadi praktek kehidupan, praktek ibadah, praktek keyakinan yang diproses selama ini dunia itu harus selesai di dunia, ya, lewat ilmu yang dibimbing oleh guru yang satu. Jadi kalau kita berbuat, berpraktek, berproses, ya, mengerjakan ilmu agama tapi tidak tahu hasilnya, itu berarti belum sampai pada tatanan ilmu yang sebenarnya. Jadi masih tatanan ilmu dunia, belum tembus sampai akhirat, belum tembus sampai ilmu yang asli, ilmu yang mutlak. Nah, itu sia-sia pekerjaan atau perbuatan atau praktek ilmu itu jika kita
ya hanya sebatas praktek yang hasilnya kita dapat ketahui. Sebab praktek apapun yang di dunia sebagai realita nyata hidup itu langsung mewujud. Contoh, praktek makan, ya setelah makan kita kenyang. Praktek minum, setelah minum kita kenyang, itu tidak haus. Praktek memberi, bersodakoh, berarti pada saat itu pula ya kita memberikan suatu kebaikan, maka mewujud pada mereka yang diberikan menjadi kebaikan, menjadi rahmat langsung. Jika yang kita berikan itu ada suatu masalah dan dengan pemberian kita masalah mereka bisa selesai, maka itulah hasilnya. Jadi langsung pada saat itu terwujud dan mewujud, tidak lagi nanti. Jadi selesai seperti itu. Kita memberi A dan hasilnya A pula, dan itulah rahmat ya, atau kebajikan langsung, bukan suatu kebaikan yang kita tumpuk atau kita kumpulkan untuk kebaikan nanti. Tidak, kebaikan yang kita perbuat sekarang menghasilkan perbuatan yang kita buat sekarang, hasilnya pun sekarang pula, bukan nanti. Begitu pula ajaran agama. Ajaran agama yang kita perbuat sekarang, hasilnya sekarang pula, bukan nanti. Karena ajaran agama itu berasal dari alam akhirat yang mewujud di dunia. Jadi penyelesaiannya sekarang pula, di akhir ini, di dunia. Ya, bukan nanti lagi. Kalau nanti berarti pemahaman kita downgrade. Artinya tuh tidak sampai dan malah turun kesadaran kita. Dimensinya dimensi di bawah sadar. Seolah-olah seakan-akan. Nah, ini harus kita rubah. Ini harus kita perbaiki ya, dengan ilmu yang sebenarnya. Seperti itu. Agar ilmu yang kita praktekkan selesai sekarang juga. Nah, tugas kita sebagai manusia dari pemahaman ilmu ajaran agama bahwa penyelesaian ajaran agama yang kita praktekkan harus selesai sekarang juga. Tidak mengulang-ulang kembali nanti. Ya, harus sampai sekarang juga. Selesai sekarang juga, sampai sekarang juga. Seperti itu. Jangan sampai nanti. Kalau nanti berarti kita belum mengerjakan, kita belum sampai. Analogikanya, jika kita dari Jakarta ya nanti akan ke Bandung, nah itu perbuatan yang belum dikerjakan. Jika dikerjakan, maka dari Jakarta sampai ke Bandung itu pekerjaan, perbuatan, proses yang dapat kita selesaikan sekarang juga. Jika sudah sampai Bandung ya, kita berproses, maka selesailah dan tidak ada lagi nanti. Terkecuali jika kita tidak berproses, tidak berpraktek, tidak berbuat untuk bergerak sampai ke Bandung, ya nanti terus. Dan jika tidak bergerak, ya tidak akan sampai ke Bandung. Itu analogikanya. Nah, sama seperti yang kita ketahui akhirat nanti, ya itu ya kita tidak akan sampai jika kita tidak sekarang juga nyebrang ke akhirat. Ilmunya juga berarti bukan ilmu yang mutlak, ilmu akhirat, bukan ilmu ajaran agama yang asli, tapi ilmu ajaran akal, logika, literasi, pandangan akal, sebatasan dunia. Berarti belum sampai pada ilmu yang sebenar-benarnya, ilmu ajaran agama yang datang dari Tuhan. Seperti itu. Perlu itu diketahui dan dipahami bersama untuk seluruh umat manusia sedunia,
yang mempunyai keyakinan dasar ajaran agama. Jadi jika semua manusia di dunia yang beragama tapi berpaham, ya, meyakini bahwa akhirat nanti, maka ilmunya bukan ilmu yang mutlak, ilmu relatif, ilmu batasan dunia, ilmu batasan akal, downgrade. Sehingga hasilnya apa itu downgrade? Turun dimensi, ya, turun di bawah sadar, karena menghayal apa? Menghayal hasilnya nanti, semuanya nanti. Nah itulah, padahal harusnya sekarang juga kenyataan hidup, pasti hasilnya pasti, seperti itu. Nah, ilmu ini harus diperbaiki pemahamannya, pembelajaran serta proses dan prakteknya. Maka carilah pembimbing, ya, untuk membimbing kita mendapatkan ilmu yang mutlak, ilmu akhirat, ilmu rohani, ilmu kodim, yang dapat kita praktekkan, kita wujudkan, ya, di dunia ini sebagai realita dan kenyataan, seperti itu. Dan guru itu akan membimbing kita dan memimpin kita. Guru itu akan berada di depan kita dan kita uswatun padanya. Nah ini yang salah dalam pemahaman. Seperti itu, dianggapnya tidak ada guru pembimbing, tidak ada wakil Tuhan di dunia, seperti itu, untuk mengetahui ilmu dari alam akhirat, ilmu kodim. Dan tidak ada yang menghantarkan atau mengarahkan kita masuk ke alam akhirat. Ilmu yang mutlak dianggapnya sudah tidak ada, ya, bahasanya rasul atau utusan, padahal setiap zamannya ada, ya, sudah disampaikan di setiap kitab-kitab suci Al-Quran, di agama-agama terdahulu. Nah inilah pentingnya untuk kita mencari dan mengetahui tentang ilmu yang mutlak adalah ilmu dari alam akhirat, dan itu harus terhubung dan tersambung, dan manusianya harus bisa memasuki alam ruh. Alam ruh adalah alam akhirat lewat bimbingan guru ruh, seperti itu, agar ilmunya ilmu akhirat, ilmu rohani, ilmu kodim yang mewujud linear, terhubung langsung saat ini pula, detik ini pula, menjadi kenyataan dunia, kenyataan hidup, kenyataan kebesaran Tuhan, dan kita proses di dunia sebagai ilmu yang mutlak, ilmu yang tidak terbantahkan, seperti itu, ilmu metafisika yang mewujud fisika di dunia. Nah inilah dalam ilmu fisika kuantum itu harus bisa memasuki alam cahaya, alam metafisika, alam di batasnya dunia, di atasnya dunia. Nah itu alam ruh, alamnya akhirat, seperti itu. Nah dalam keyakinan kejawen itu ada alam yang katanya disebut gung lewang liwung, seperti itu. Nah disitulah alam ilmu, alam cahaya, alam petunjuk, alam dimana kitab-kitab kodim bersemayam, seperti itu. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan untuk seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, agar kita berpikir sadar dan tingkatkan kesadarannya menjadi kesadaran rohani, untuk kita bisa mau memasuki alam akhirat, alam ruh, ya, yang itu semua ada di balik tabir diri kita manusia. Dan untuk masuk ke dalam diri kita manusia, ke dalam hati, ya, udkhulu fisilmi kafah, untuk mendapatkan ilmu yang mutlak, ilmu yang kodim, ilmu yang Tuhan, dan ilmu itu sendiri nanti yang membimbing kita, maka kita harus mencari guru, seperti itu. Demikian kurang lebihnya, kami mohon maaf
perbaikan diri, perbaikan mindset, akal, logika lewat ilmu rohani, kesadaran rohani yang akan membuat perubahan pada diri kita. Jika kita ingin berubah, maka kita akan mendapatkan perubahan itu. Dan jika kita tidak ingin berubah, maka selamanya kita akan dalam keterpurukan pemahaman ilmu dan hanya batasan dunia. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ini adalah ilmu kebenaran yang mutlak, pemahaman yang mutlak. Ini adalah ilmu dari guru kami, ilmu guru kami dan bukan ilmu kami. Ya, kami hanya sebatas menyampaikan apa yang kami terima, apa yang kami dapat dari pemahaman yang disampaikan oleh guru. Jika ada kesalahan, itu adalah kesalahan pemahaman literasi kami. Walaupun sebatas literasi, tapi ini adalah petunjuk, ya, penjelas dan pembeda dari ilmu-ilmu. Jadi ilmu di balik diri manusia adalah ilmu yang mutlak, yang bersemayam di kolbu manusia, dan itu harus kita lalui, kita masuk ke alam itu. Seperti itu. Salam rahayu, salam damai, salam persaudaraan buat seluruh umat manusia sedunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta kasih, rukun dan damai.